Halo sahabat Pandawa, kembali lagi di segmen Tanya Dokter bersama saya Zulfikar Alhusen dan Dokter Gigi Saras dari semuanya. Klinik Utama Pandawa. Gitu. Apa kabar dok? Baik dong. Iya, terima kasih dok udah hadir di segmen kita kali ini. Sama-sama. Jadi kali ini kita bakal bahas bahaya takjil dok bagi gigi dan mulut. Lagi-lagi kita kadang menganggap bahwa aman gitu kan, dan habis buka kan suka kalap gitu dok. Apa Iya. aja kita makan. Dan takjil itu kan buat orang Indonesia itu sebuah ritual wajib nggak sih buat buka puasa kan? Iya, jadi nggak langsung makan berat, makanan ringan dulu. Tapi makanan ringannya kalau di akumulasi gitu kebanyakan makanan manis semua dok. Ya Iya. kan? Es buah, ada gorengan, pisang goreng atau Kolak, gitu kan. lontong dan lain-lain. Banyak yang akhirnya menyepelekan dan bukan menyepelekan lagi karena itu tadi dokter bilang tradisi ya. Karena tradisi berarti sebuah keharusan atau sebuah kewajiban itu. Kalau nggak kolak atau kalau nggak es buah, kalau nggak es kelapa, Kayak nggak afdol nggak gitu afdol, kan? kurang, ada yang kurang. Langsung makanan ini kurang gitu. Nah ini kan jadinya habit itu ternyata berdampak buruk dok. Gitu. Ini yang mungkin nanti teman-teman perlu ketahui, bakal kita bahas dengan dokter gigi Saras, dan apa-apa saja yang bakal dia jawab ya gitu. Nanti mungkin kita bakal ngulik itu semua dan gimana sih tips triknya makanan berbuka tuh harusnya kayak apa, atau kesehatan gigi dan mulutnya ini gimana nih selama memakan takjil-takjil itu gitu teman-teman. Jadi itu yang menjadi bahasan kita dok. Nah, jadi pertama nih dok, ini gimana dok untuk penyebab gigi itu rusak atau menjadi penyakit gitu di gigi dan mulut dari takjil itu bisa dok emang, atau sebenarnya nggak masalah? Jadi gini sebenarnya, makan makanan apapun itu kan pasti mengandung gula ya, especially si takjil ini. Takjil ini kan biasanya pasti manis dong, dan si gulanya ini gitu yang berpotensi untuk merusak gigi dan mulut apabila ketika kita habis mengkonsumsi itu kita nggak membersihkan. Jadi sebenarnya as long as kita bisa maintainnya, kita rutin membersihkan gigi dan mulut gitu, rutin untuk ke dokter gigi, mau konsumsi takjil sebenarnya nggak masalah. Jadi sebenarnya bukan berarti kita konsumsi takjil terus serta-merta itu merusak gigi gitu. Nah, yang salah itu adalah ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang kadar gulanya tinggi, ditambah kitanya nggak aware sama kebersihan gigi dan mulutnya. Jadi itu sebuah faktor kombinasi yang menjadi perusak gigi itu. Gitu, berarti ternyata takjil ini tidak berbahaya, tapi yang berbahaya adalah makanan manisnya. Sama aja sih, takjil itu kan pasti manis dong. Oke, iya, Tapi maksudnya as long as kita bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut kita, itu nggak masalah. Kita untuk konsumsi makan minuman manis, cuman memang untuk kesehatan tubuh kan kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis kan itu nggak baik juga buat tubuh kan, karena dia bisa menjadi faktor pencetus diabetes itu. Nah, itulah kenapa takjil itu bukannya berbahaya sih, tapi disarankan untuk konsumsinya secukupnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya takjilnya, misal kolak kan itu juga kuahnya itu kan dibuatnya dari gula kan, manis. Kalau bisa
minumannya itu jangan minuman yang mengandung gula lagi gitu. Kayak kita minum air putih aja. Misalnya pengen yang segar-segar ya minum air putih yang dingin gitu. Atau kalau misalnya minumannya pengen minuman rasa gitu yang manis, ya makanannya jangan pilih makanan yang mengandung gula tinggi gitu. Jadi balance lah, jangan yang terlalu berlebihan kadar gulanya. Nah, itu berarti asal rutin menjaga giginya digosok gitu-gitu ya dok. Tapi si takjil sendiri ini dok, ada yang perlu dihindari nggak dok? Jadi kayak ya kolak kan itu yang tadi dokter bilang kuahnya udah manis, terus ya apa? Pisangnya sendiri aja kan gitu. udah mengandung glukosa Iya. kan. Nah, terus belum dari komponen-komponen kolak yang lainnya gitu. Jadi ya makanya itu menurut aku kalau misalnya memang mau konsumsi makanannya yang udah manis, minumannya jangan pilih minuman manis lagi gitu. Dan setelah konsumsi makanan dan minuman tersebut, biasakan untuk membilas dengan kumur-kumur air putih. Itu jadi meminimalisir atau mengurangi residu-residu atau sisa-sisa makanan yang nempel di rongga mulut kita. Tadi kan dokter udah jelasin juga nih dok polanya, ya kan habis udah ada manis ya jangan minumannya jangan yang manis lagi iya, gitu. iya. Nah, gimana dok kalau semuanya ya udah manis nggak boleh ya, cuma maksudnya habis makan takjil nih ya habis itu kan nggak lama itu makan nasi lagi dok. Iya. Gitu, ini kan pasti nempel juga gitu. Itu gimana menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Apa langsung gosok gigi atau nanti tunggu habis terawih atau mungkin sebelum tidur? Oke. Baiknya dok. Jadi gini, kalau misalnya kita baru selesai makan, itu mulut kita itu masih asam. Jadi justru kita jangan pernah sikat gigi setelah makan, bener-bener maksudnya bener-bener selesai makan terus langsung sikat gigi, karena mulut kita itu pada saat kita selesai makan itu masih asam. Jadi ketika kita menggosok gigi di saat mulut lagi asam-asamnya, itu malah merusak lapisan gigi karena asamnya itu. Jadi kalau selesai makan atau selesai minum yang manis-manis ya maksudnya, itu kita netralisir dulu kumur-kumur air putih, terus diamkan sekitar 15 menit baru sikat gigi. Tapi kalau misalnya untuk buka puasa, idealnya sikat giginya kapan? Itu terserah, boleh nanti setelah makan nasi sikat gigi, atau kalau mau sekalian nanti sebelum tidur. Jadi karena kan kalau mau tidur itu sebaiknya, bukan sebaiknya sih, memang harusnya kita tuh bawa tidur keadaan gigi dan mulutnya tuh dalam keadaan bersih gitu. Karena ketika kita lagi tidur itu kan nggak ada aktivitas pengunyahan dong. Nah, ketika nggak ada aktivitas pengunyahan itu, mulut itu menjadi asam. Nah, di saat kadar asamnya mulut itu tinggi, nah itu kan jadi si kuman dan bakteri di dalam mulut itu lagi tinggi-tingginya tuh. Jadi makanya kalau misalnya sebelum tidur wajib banget untuk sikat gigi. Jadi disarankan kalau misalnya untuk bulan puasa, sikat giginya itu nanti aja sebelum tidur. Jadi setelah sikat gigi bener-bener mulut udah bersih, nggak boleh makan atau minum yang berasa-rasa lagi. Jadi bolehnya cuma konsumsi air putih aja boleh, karena kan air putih itu nggak mengandung rasa dan warna kan. Jadinya boleh tetap dikonsumsi walaupun kita udah sikat gigi gitu. Iya dok. Nah, perihal takjil ini dok, ada nggak sih takjil yang tetap sehat bagi gigi dan mulut gitu? Takjilnya manis nih, tapi tetap sehat gitu dok. Jadi gini sih, sebenarnya Gimana nih? takjil itu kan bahan bakunya itu, ingredientsnya itu kan juga dari bahan
bahan-bahan alami kan, bahan-bahan sehat kan, kayak buah, terus ya ubi-ubian itu juga sebenarnya sehat. Cuman yang bikin nggak sehat itu adalah ketika kita memasukkan atau mencampurkan mereka dengan gula kan, mengolah itu semua dengan gula. Nah kalau bisa ya konsumsinya, maksudnya ketika kita mengolah bahan-bahan itu menjadi sebuah takjil, kalau bisa kadar gulanya jangan terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu manis. Gitu. Sebenarnya kalau takjil sehat ya buka puasa ya pakai buah, pure buah. Gitu. Coba kan kayak kalau untuk orang Indonesia kayak nggak afdol gitu kan. Jadi ya kalau misalnya emang kalau solusinya, jadi kalau misalnya emang pengen tetap berbuka untuk atau pakai yang manis-manis, ya kurangilah kadar manisnya gitu. Misalnya harus biasanya pakai gulanya 1 kilo gitu misalnya. Nah, jadi kita kurangi jadi setengah kilo, atau misalnya pakai sirup nih, misalnya sirupnya 1 gelas gitu, misalnya kita kurangin jadi setengah gitu. Jadi kurangilah takaran gulanya dari yang semestinya gitu. Nah, gitu. Jadi sahabat Pandawa, ini menarik ya untuk kita pahami ya. Jadi takjil itu ya nggak bahaya kalau kitanya rutin menjaga kebersihan gigi dan mulut gitu. Dan pengelolaannya gulanya itu tadi, dan ya kalau mau ekstrim lagi itu makan buah doang, tapi kan kita kadang kurang kayak nggak afdol gitu ya, kurang puas. enak gitu. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih buka dengan takjil yang manis, ini tetap jaga kesehatan gigi dan mulut dengan gosok gigi atau kumur gitu. Gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, atau kalau misalnya bulan puasa berarti pagi hari setelah sahur. Setelah sahur, terus habis itu malam hari sebelum tidur. Itu teman-teman. Setelah sahur dan sebelum tidur. Karena kan kalau misalnya mungkin ada beberapa teman-teman yang siklus tidurnya itu ketika sahur masih sempat tidur lagi kan. Nah, berarti kan kita ada proses tidurnya. Jadi ketika kita tidur pasca sahur itu mulutnya tetap harus bersih, makanya sikat giginya itu setelah sahur gitu. Jadi nanti kalau misalnya dirasa kurang enak, nanti bisa pas abis mandi pagi sikat gigi lagi ya nggak apa-apa. Tapi yang setelah sahurnya itu wajib sikat gigi. Gitu. Itu saja yang sudah disampaikan dari Dokter Gigi Saras. Untuk segmen Tanya Dokter bertema bahaya takjil untuk kesehatan gigi dan mulut. Sekian dari saya, Zulfikar Ali Hussein, dan Dokter Gigi Saras dari Klinik Utama Pandawa. See you. Bye-bye.